Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yani Rilawati, mahasiswa PPG Transformasi Batch 1 tahun 2025 dari LPTK IAIN Palangkaraya. Hari ini Senin tanggal 12 Mei 2025. Saya akan melaksanakan uji kinerja pembelajaran sebagai salah satu rangkaian untuk menyelesaikan program PPG Transformasi Batch 1 ini. Mohon bimbingan dan masukannya. Demikian yang saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, apa kabar semua? Baik. Selamat pagi, apa kabar semua? Baik. Selamat pagi siswaku, selamat pagi siswiku, selamat pagi, apa kabar semua? Baik. Wow. Sekolah Dasar Negeri Maritim. Hebat. Wow. Di sini ada yang tidak turun? Siapa? Haikal. Kenapa Haikal tidak turun? Berarti kita doakan supaya Haikalnya cepat sehat. Amin ya rabbal alamin. Sebelum pelajaran kita mulai, kita akan membacakan doa terlebih dahulu. Kepada anak Nabil dipersilahkan memimpin doa. Dipersilahkan, maju. Teman-teman, sebelum kita mulai pelajaran, marilah kita berdoa dimulai. Ya Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Terima kasih Nabil. Nah, selanjutnya kita menyanyikan lagu nasional, yaitu lagu Indonesia Raya. Kepada anak Dasaidah, Ibu persilahkan memimpin lagu. Kepada anak-anak, Ibu persilahkan berdiri. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang kucinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Anak-anak, silakan duduk kembali. Terima kasih Saida. Hari ini hari apa? Kita pelajaran agama Islam. Lah? Nah, hari ini kita membahas tentang kisah Rasulullah. Ada yang ingat tidak? Siapa? Nah, istri Nabi Muhammad. Ada yang ingat? Saya, Bu. Ya, silakan Hibah. Siti Khadijah. Ya, pintar. Tepuk tangan. Ada lagi,
pertanyaan. Nah itu, Nabi Muhammad di mana? Di gua apa namanya waktu Nabi Muhammad menerima wahyu yang pertama? Saya, Bu. Ya, silahkan Anwar. Gua Hira. Iya, pintar Anwar. Tepuk Ada lagi satu lagi pertanyaan. Ada yang tahu tidak? Surah apa yang diterima Rasulullah di Gua Hira? Saya, Bu. Ya, silahkan. Surah Al-Alaq 1-5. Betul. Nah, jadi kemarin kan kita sudah belajar tentang apa? Nabi menerima wahyu. Istri Nabi kita sudah pelajari. Terus surah-surah yang diterima Nabi pertama kali di Gua Hira itu apa kita sudah tahu? Sudah tahu. Nah, untuk lebih memahami lagi, anak-anak kan sudah mencatat nih. Jadi, silahkan dulu kalian membaca bukunya lagi. Nanti kita perdalam lagi ilmunya. Silahkan dulu kalian baca pelajaran yang minggu kemarin. Sudah selesai membaca semua? Sudah, Bu. Sudah ingat? Sudah, Bu. Insya Allah. Ya, nah karena sesuatu itu tanpa izin Allah kita tidak bisa melakukannya. Sekarang kita masuk ke pelajaran mengamati video. Nah, kita melihat dulu kisah-kisah Nabi yang ada di video. Nanti disimak. Ibu nanti memberi pertanyaan yang menyangkut tentang di video. Nah, perhatikan baik-baik. Yuk dukung Kabi dengan menekan tombol subscribe. Jangan lupa bunyikan tanda lonceng untuk notifikasi. Selamat menonton. Mukjizat Nabi Muhammad SAW menurunkan hujan. Mukjizat merupakan kejadian luar biasa yang berlaku pada Nabi dan Rasul dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tidak ada satupun manusia yang bisa menirunya. Di antara semua manusia pilihan Allah, ada Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, yang dikaruniai ratusan mukjizat sebagai bukti nyata bahwa dia adalah Rasul utusan Allah. Sejak masih kecil, Nabi telah merasakan ujian dunia yang begitu berat. Ya Tuhanku, siapa yang akan merawat anak ini? Ucap Ummu Aiman, pengasuh Nabi Muhammad. Saat itu, Nabi berusia 6 tahun. Ibunya baru saja meninggal dunia, sedangkan sang ayah sudah meninggal sejak Nabi belum lahir. Akulah yang akan merawat cucuku, kata Abdul Muthalib, kakek Nabi. Tidak lama berselang, sang kakek pun meninggal dunia, dan akhirnya Nabi diasuh oleh sang paman, yaitu Abu Thalib. Saat itu, Nabi berusia 8 tahun. Sesuai dengan wasiat ayah, aku akan mengasuhmu. Engkau adalah anak yang mulia, aku pasti akan menjagamu. Benar sekali, Nabi adalah anak yang mulia. Siapapun yang bersama dengannya pasti akan mendapatkan berkah. Suatu ketika, kota Mekah dilanda kemarau yang sangat panjang. Bagaimana ini? Hujan tidak kunjung turun. Padahal para dukun sudah memberikan berbagai persembahan. Jika begini terus, kita pasti akan mati kelaparan. Setiap hari, ada saja ternak yang mati karena kelaparan dan kehausan. Begitu juga dengan ladang-ladang yang sudah mulai mengering. Keadaan yang semakin memburuk membuat para pemimpin suku berkumpul. Salah satu dari mereka mengusulkan untuk meminta bantuan kepada Abu Thalib. Dia adalah orang yang saleh. Siapa tahu doanya akan terkabul.
Benar, tidak ada salahnya jika kita mencoba. Kemudian, mereka pun mengutus salah satu orang untuk menemui Abu Thalib. Wahai Abu Thalib, lembah ini sedang mengalami kekeringan dan anak-anak kami sedang mengalami kelaparan. Maka datanglah dan mintalah hujan. Baiklah, aku akan datang. Setelah itu, Abu Thalib berjalan ke arah Ka'bah bersama dengan Nabi Muhammad kecil. Orang-orang yang ada di sana mulai berbisik-bisik. Apakah itu anak yang diasuh oleh Abu Thalib? Benar, banyak yang bilang kalau dia adalah anak yang mulia. Oh, pantas saja. Wajahnya bersinar sekali seperti matahari. Abu Thalib kemudian mengangkat Nabi Muhammad dan menempelkan punggungnya ke Ka'bah. Mereka pun berdoa dengan khusyuk. Tidak lama kemudian, awan mendung mulai muncul di langit yang awalnya begitu terik. Lihat, muncul awan gelap di sebelah barat. Di sebelah selatan juga sama. Tuhan mendengar doa kita. Hujan mulai turun dengan deras membasahi kota Mekah. Semua orang bersuka cita menyambutnya. Abu Thalib mengajak Nabi Muhammad pulang ke rumah. Sepanjang jalan, dia melantunkan syair. Putih berseri meminta hujan dengan wajahnya, penolong anak yatim dan pelindung wanita janda. Subhanallah, Allah telah menurunkan mukjizatnya kepada Nabi Muhammad sejak Nabi masih kecil. Kisah lainnya tentang Nabi Muhammad yang mendatangkan hujan terjadi setelah Nabi hijrah ke kota Madinah. Waktu itu, Madinah dilanda kemarau yang sangat panjang. Hal ini membuat para petani dan peternak menderita. Hujan tidak kunjung turun. Semua ladang menjadi kering seperti ini. Ternak-ternakku juga tidak ada yang bertahan. Semuanya mati kekurangan makan dan minum. Melihat kesusahan yang dialami para penduduk, beberapa sahabat kemudian berkumpul. Mereka memutuskan untuk meminta pertolongan kepada Nabi Muhammad. Bagaimana jika kita meminta kepada Rasulullah agar beliau berdoa kepada Allah? Benar, mari kita meminta kepada Rasulullah. Maka para sahabat pun pergi ke masjid untuk menghadap kepada Nabi Muhammad. Waktu itu, Nabi berada di mimbar dan sedang berdakwah. Sahabat ini masuk ke masjid dan berkata, Wahai Rasulullah, harta benda kami telah binasa dan jalan-jalan telah putus. Doakanlah kepada Allah agar Dia menurunkan hujan untuk kami. Kemudian Nabi pun berdoa, Ya Allah, turunkanlah hujan untuk kami ya Allah. Turunkan hujan untuk kami ya Allah. Turunkan hujan untuk kami. Allahu Akbar. Langit yang awalnya cerah tanpa ada satu titik pun awan berubah menjadi gelap. Perlahan-lahan, sinar matahari mulai tertutup. Hujan turun. Demi Allah, awan-awan ini tadinya tidak ada dan sekarang langit tertutup oleh awan. Allah mengabulkan doa Nabi Muhammad. Kekeringan di Madinah pun dapat teratasi. Selesai. Ada yang tahu? Cerita di sini menceritakan tentang apa? Nabi Muhammad, mukjizat Nabi Muhammad kan? Ini tentang kisah mukjizat Nabi Muhammad. Apa mukjizatnya di sini tadi? Hah? Menurunkan hujan. Ya, Yoyo. Apa tadi Yoyo? Menurunkan hujan. Menurunkan hujan. Tepuk tangan dulu untuk Yoyo. Nah, berarti itu perlu disimak lah, yang ditonton tadi apa? Berarti Nabi bisa mendapatkan mukjizat dari Allah untuk meminta kepada Allah supaya diturunkan hujan. Terus sebelum itu tadi Nabi diasuh oleh siapa? Waktu di Mekah diasuh oleh pamannya. Siapa? Ya silakan Arif.
Abu Talib. Iya, pintar. Abu Talib. Ya, tepuk tangan dulu. Ya. Terus, apa namanya? Nabi Muhammad itu adalah kesayangan pamannya. Karena apa? Dia sangat mulia. Ya, silakan. Silakan kita. Dia sangat mulia. Iya, karena beliau sangat mulia. Tepuk tangan dulu. Iya. Pintar. Terus sekarang kita memasuki pelajaran selanjutnya, yaitu tentang kisah dakwah Nabi Muhammad SAW dan mukjizatnya. Perhatikan baik-baik. Nabi kita itu Nabi Muhammad adalah Nabi terakhir. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, beliau, kita di sini menceritakan tentang dakwah. Dakwah itu apa? Mensiarkan agama Islam. Karena di Arab dulu tidak ada agama Islam. Hilang agama Islam setelah Nabi Isa. Setelah sekian ratus tahun baru Nabi Muhammad lahir. Nah, di situ sudah hilang, agama Islamnya sudah hilang. Lalu umat Nabi Isa yang selanjutnya itu menyembah apa? Berhala. Makanya di Ka'bah itu di samping Ka'bah itu masih banyak berhala. Lah, tidak ada Islam dulu, ada tapi hilang oleh agama Yahudi. Nah, jadi Nabi Muhammad ini dilahirkan, ada ayahnya atau tidak, Nabi? Nah, ayah beliau sudah meninggal ketika Nabi Muhammad di dalam kandungan. Terus lahir. Setelah lahir, ibunya meninggal dunia juga. Nah, lalu ini tadi, kisah dakwahnya. Ibu lanjutkan. Dakwahnya ini tadi, karena kan agama Yahudi, lalu Nabi tadi kan Yahudi dua hina mendapatkan wahyu untuk mensiarkan agama Islam. Itu perintah Allah kepada Rasulullah untuk mensiarkan agama Islam kepada umat-umatnya. Lalu setelah Nabi Muhammad mendapatkan wahyu yang pertama, beliau itu tidak berani dulu menyiarkan agama Islam secara nyata, secara terang-terangan tidak, secara sembunyi-sembunyi dulu. Yang pertama, kenapa? Maka sembunyi-sembunyi karena banyak orang Yahudi yang menentang agama Islam. Iya, kenapa agama Islam ditentang? Karena mereka tidak mau. Karena kata mereka, berhala-berhala ini keturunan dari nenek moyang mereka. Nah, berhala-berhala itu apa? Patung. Nah, jadi Nabi Muhammad hendak menghilangkan agama yang dulu, tapi mereka sebagian tidak mau mempertahankan agama Yahudinya. Nah, terus yang pertama-tama masuk Islam itu siapa? Ayo, kan sembunyi-sembunyi nih, Nabi Muhammad kan takut memberikan ajaran Islam ini kepada yang lain. Jadi beliau siapa dulu? Ada yang tahu? Yang dijawab oleh Habibah pertama kali tadi siapa? Siapa? Ayo. Iya, istrinya dulu yang diajarinya, dimasukkannya ke agama Islam. Iya. Kita kan tidak berani untuk langsung menyebarkan agama Islam, tidak berani secara terang-terangan. Jadi secara sembunyi-sembunyi dulu lah. Nabi secara sembunyi-sembunyi itu lama. Setelah Nabi sembunyi-sembunyi itu,
sahabat tidak langsung mensiarkannya di masjid, tidak langsung ya Nabil ya. Kenapa kurang tidur ke Nabil? Nah jadi Nabi Muhammad itu siapa tadi? Yang pertama Siti Khadijah, itu istri beliau. Terus sahabat beliau Abu Bakar. Habis itu siapa yang nanti akan jadi menantu beliau? Ali bin Abi Thalib, Zaid bin Thabit, terus Utsman bin Affan. Itu nanti sahabat-sahabat beliau yang berjuang di jalan Allah atau jihad. Itu nak sahabat-sahabat beliau yang dari pertama kali masuk Islam secara sembunyi-sembunyi. Nah, setelah itu ya, setelah banyak sahabat-sahabatnya ini masuk Islam secara sembunyi-sembunyi, sudah banyak umat Nabi Muhammad, lalu beliau berani terang-terangan mensiarkan agama Islam tadi ke misalnya Nabi Muhammad banyak sudah sahabat-sahabatnya ikut, lalu berombongan dengan sahabatnya misalnya mengelompokkan diri di tempat dulu tidak ada masjid atau di sini ada pohon kurma. Itu kan di negeri Arab kan panas, ini pohon kurma misalnya. Nah di situ nanti berkumpullah orang-orang sahabat-sahabat Nabi. Nah di situ Nabi lalu kata-kata kita sekarang ceramah agama lah. Nah di situ Nabi memberikan tausiah, mengislamkan orang-orang yang mau masuk Islam. Itu sudah secara terang-terangan. Jadi di mana ada tempat bernaung, nanti Nabi bersama sahabat-sahabatnya itu tadi saling bertukar pelajaran, katanya kan lah itu pelajaran. Apa-apa yang diterima Nabi, apa-apa yang diterima Rasul, firman dari Allah, itulah yang diajarkannya kepada umatnya. Sudah paham? Paham. Nah, tadi kan di video membahas tentang mukjizat. Ya, bisa meminta kepada Allah untuk menurunkan hujan. Terus ada lagi kan? Ada yang tahu? Belum? Ada yang tahu atau belum? Belum. Mau tahu tidak? Yang pertama, yang kita pelajari sekarang, kita baca tiap malam, Al-Quran itu adalah peninggalan Nabi, yaitu mukjizat dari Nabi juga. Nah itu Al-Quran. Terus peristiwa Nabi yang ke langit menjemput sholat, itu apa? Peristiwa apa? Isra dan Mi'raj. Ya. Ada yang paham? Paham apa tidak tentang mukjizat tadi? Apa tadi? Yang kita yang pertama yaitu kitab suci Al-Quran. Terus menurunkan hujan. Makanannya bisa tidak pernah habis lah. Terus peristiwa Isra dan Mi'raj. Ya. Terus kita menyimpulkan pelajaran apa yang kita simpulkan tentang dakwah Nabi itu loh. Tentang dakwah Nabi. Nabi berdakwah melalui apa dulu? Melalui sembunyi. Setelah sembunyi-sembunyi banyak sahabat-sahabat yang sudah masuk Islam, baru beliau menyebarkan agama Islam melalui perangan. Terus Nabi Muhammad juga mempunyai
bisa tidak pernah habis lah. Terus peristiwa Isra dan Mi'raj. Iya. Terus kita menyimpulkan pelajaran apa yang kita simpulkan tentang dakwah Nabi dulu. Tentang dakwah Nabi. Nabi berdakwah melalui apa dulu? Melalui sembunyi. Setelah sembunyi-sembunyi banyak sahabat-sahabat yang sudah masuk Islam, baru beliau menyebarkan agama Islam melalui peperangan. Terus Nabi Muhammad juga mempunyai mukjizat lah. Iya, paham semua? Paham. Iya, alhamdulillah. Ibu ulangi, apa mukjizat Nabi Muhammad? Ada yang tahu? Angkat tangan. Angkat tangan. Ya, silakan Habibah. Bisa turunkan hujan. Iya, pintar. Tepuk tangan dulu, Habibah. Ada lagi yang angkat tangan, silakan. Ayo, angkat tangan. Ya, Bu. Ya, silakan. Makanannya sudah habis-habis. Ya, pintar. Tepuk tangan. Terus ada lagi yang kita baca sekarang ini apa yang kita pelajari tadi? Ada yang bisa ingat? Ya, silakan Leha. Al-Qur'an. Iya, pintar. Ada lagi. Tepuk tangan dulu untuk Leha. Terus supaya kita nih bisa sholat 5 kali dalam sehari, 5 waktu, yaitu zuhur, asar, maghrib, isya, dan subuh. Itu prosesnya apa? Namanya apa? Nabi Muhammad yang naik ke langit menjemput sholat katanya. Peristiwa, silakan Arif. Peristiwa Isra dan Mi'raj. Pintar Arif. Tepuk tangan dulu untuk Arif. Setelah Ibu tadi kan memberikan materi kepada kalian semua, setelah ini Ibu bagikan tugas untuk kalian kerjakan berhubungan dengan materi yang telah Ibu berikan tadi. Nah, siap anak-anak? Siap, Bu. Mana semangatnya? Siap, Bu. Bagus. Tunggu ya, Ibu bagikan. Dikasih nama ya. Iya, Ya, Bu. Udah bertanya. Tadi namanya di atas. Nama-nama zaman. Harus sebagai sambung nomor 2, nomor 4 ya soalnya. Nomor 4. Kitab suci umat Islam yang diturunkan kepada Nabi Muhammad apa? Nomor 4. Quran, pakai Quran. Quran. RAN. Ini tadi jadi apa ini ki. Ya. Jadi
Sudah, ya sudah. Kumpul lah, kumpul. Silakan dikumpul. Kita sudah kumpul. Macam-macam. Nah, untuk pelajaran selanjutnya kita lanjutkan minggu depan. Itu nanti ada pelajaran tentang sahabat-sahabat Nabi. Ada siapa lagi yang tambahan-tambahannya yang membantu Nabi untuk menyebarkan agama Islam. Ada sahabat Nabi yang khusus menghafalkan hadis. Itu ada nanti bisa kita bahas untuk minggu-minggu berikutnya. Sekarang ada yang ditanyakan? Ada yang ditanyakan? Tidak ada. Mengerti semua? Alhamdulillah. Kalau sudah mengerti, karena waktu kita juga terbatas, untuk kita akhiri pelajaran hari ini dengan bacaan Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya, Alhamdulillah. Dan untuk mengakhiri pelajaran hari ini, Ibu persilahkan Nabil untuk memimpin doa terlebih dahulu. Silakan Nabil. Bismillah. Teman-teman, sebelum kita pulang, marilah kita berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih Nabil. Nah, untuk pelajaran hari ini kita akhiri. Salah dan hilaf Ibu mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum